Hai, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Nisri Narania. Di video kali ini aku bakal ngebahas The Fourth Industrial Revolution atau Revolusi Industri 4.0. Jadi revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi 3 kali dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Setiap perubahan besar ini selalu diikuti oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya. Sudah pasti ada jutaan pekerjaan lama menghilang dan jutaan pekerjaan baru yang muncul. Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem cyberfisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem cyberfisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat internet untuk segala atau Internet of Things, sistem cyberfisik berfungsi sebagai berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai. Perbedaan revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri yang sebelumnya itu, di revolusi industri 1.0 ini merupakan revolusi industri pertama yang paling sering dibicarakan karena proses yang dimulai dengan ditemukannya lalu digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang. Penemuan ini penting sekali karena sebelum adanya mesin uap, kita hanya bisa mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Namun, tenaga-tenaga tersebut kurang efektif dan efisien karena kita tidak dapat menggunakannya di mana saja. Di revolusi industri 2.0, tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap, dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Namun, proses produksi di pabrik masih jauh dari proses produksi di pabrik modern. Di revolusi ini ditemukannya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan. Dengan menggunakan tenaga listrik, ban berjalan, dan lini produksi dapat mempersingkat waktu produksi. Di revolusi industri 3.0 ini, revolusi yang dipicu oleh mesin yang bergerak yang berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot. Kini, komputer menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Sedangkan di revolusi industri 4.0, kemajuan yang pertama, yang paling terasa itu adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer juga semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan kita. Maka dari itu, kita jadi memiliki smartphone atau handphone. Yang kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut. Yang ketiga ada cloud computing. Perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar. Tapi karena sudah terhubung dengan internet, karena ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukannya di pabrik. Dan yang keempat ada machine learning, yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan, sehingga dapat melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Kenapa sih revolusi industri 4.0 bisa terjadi? Pemicu utama terjadinya revolusi industri itu disebabkan karena manusia ingin mengatasi masalah-masalah yang dihadapi ketika memproduksi barang seperti biaya yang mahal, waktu yang lama, dan hal tersebutlah yang mendorong manusia untuk menemukan cara yang membuat produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Contoh dari revolusi industri 4.0 itu seperti layanan transportasi berbasis daring telah ada di berbagai sektor industri, mulai dari sarana transportasi untuk penumpang dan barang, seperti layanan Gojek dan Grab, dan lain-lain. Dampak dari revolusi industri 4.0 itu ada dampak sosial, dampak politik, dan juga dampak di bidang ekonomi.
Dampak era revolusi industri 4.0 sangat signifikan terhadap bidang sosial, sebab pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Tentu hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja, sebab tenaga manusia tidak lagi diberdayakan dalam industri manufaktur. Dampak politiknya, regulasi yang dapat menjadi penyeimbang sangat diperlukan. Satu sisi, industri 4.0 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan akan produk dengan harga yang terjangkau. Di sisi lain, penggunaan mesin menyebabkan tingginya angka pengangguran yang dapat berdampak pada iklim ekonomi secara keseluruhan. Dampaknya di bidang ekonomi adalah harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Selain itu, penggunaan teknologi baru akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Strategi yang harus kita lakukan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah peningkatan barang dan material, tingkatkan kualitas SDM, penggunaan Internet of Things, dan lain sebagainya. Skill yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 adalah berpikir analitis dan inovatif, kreativitas, desain teknologi dan programming, dan masih banyak lagi. Menurut Amirah Yahyawi, the fourth industrial revolution should be a revolution of values. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!